Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan membacakan intisari Warta Gereja, Minggu 27 Juni 2021. Majelis GKJ Bekasi mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat, khususnya bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKJ Bekasi. Apabila saudara memerlukan pelayanan, dapat menghubungi majelis setelah selesai kebaktian. Peribadahan online bulan Juli 2021. Mengingat perkembangan dan situasi kondisi penyebaran virus COVID-19 yang saat ini sangat meningkat drastis, dan guna mendukung program pemerintah untuk mengurangi penyebarannya, juga menjaga kesehatan dan kenyamanan jemaat, dengan ini Majelis GKJ Bekasi memutuskan 1. Ibadah minggu di semua tempat ibadah selama bulan Juli 2021 akan dilaksanakan secara online. 2. Ibadah minggu bulan berikutnya akan disampaikan kemudian disesuaikan dengan perkembangan terkini. Demikian informasi ini disampaikan untuk menjadi maklum. Dimohon seluruh warga jemaat untuk dapat mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati, menyertai, dan memampukan kita semua. Cuti pendeta. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat, terhitung mulai tanggal 28 Juni sampai dengan 9 Juli 2021, Pendeta Kartini Astuti MSI akan melaksanakan cuti tahunan. Bagi warga jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral, dimohon menghubungi Pendeta Octavianus Heri PN MSI atau Pendeta Temi Setiawati SSI. Pelayanan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat dan Tuhan berkenan, akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya. 1. Saudara Juli Saputra, putra almarhum Bapak Suhaimi dengan almarhum Ibu Yusri, dengan saudari Agnes Kristabella, warga jemaat GKJ Bekasi kelompok Pekayon, pada hari Senin 5 Juli 2021 pukul 10 WIB di GKJ Sidomukti, Salatiga. 2. Saudara Kevin Bagus Kristianto, warga jemaat GKJ Bekasi kelompok Jaka Setia, dengan saudari Yesika Ayuning Tias Novitasari, warga jemaat GKJ Kiara Condong Bandung, pada hari Sabtu 10 Juli 2021 di GKJ Kiara Condong Bandung. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Upacara Gerejawi Penerimaan Pertobatan. Majelis GKJ Bekasi telah melayankan upacara Gerejawi Penerimaan Pertobatan untuk 1. Saudara Septa Sanjaya, kelompok Narogong, pada hari tanggal 19 Juni 2021. 2. Saudara Asih Warih Lestari, kelompok Bumi Bekasi Baru, pada tanggal 20 Juni 2021. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Ibadah online Komisi Anak. Dalam rangka menyambut antusiasme anak-anak untuk beribadah bersama secara virtual, kami dari Komisi Anak kembali melayankan ibadah virtual online via Zoom Meeting pada hari Minggu 27 Juni 2021 pukul 10.30 WIB. Kepada Bapak Ibu yang memiliki anak usia sekolah minggu, dimohon memandu dan membimbing putra-putrinya untuk mengikuti ibadah anak tersebut. Berikut tayangan video dari Komisi Anak. Ibadah Komisi Remaja.
Komisi Remaja akan kembali mengadakan ibadah virtual melalui Zoom pada hari Minggu 27 Juni 2021 pukul 11.00. Demikian, mari kita saksikan video tayangan Komisi Remaja. Selanjutnya, bersama mari kita saksikan tayangan informasi dari Panitia Bulan Seni Gerejawi. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Panitia BSG ingin memberi info mengenai kegiatan lomba-lomba Bulan Seni Gerejawi dan perayaan HUT GKJ Bekasi yang ke-26. Adapun lomba-lomba yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Biarlah roh kita menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, diamlah dan janganlah. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang meringangi. Berlari pada Tuhan, mati dengan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan janganlah. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang meringan. Berlari pada Tuhan, mati dan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Let your spirit burn like fire, set Almighty God. Let your spirit burn like fire, set Almighty God. Let your spirit burn like fire, set Almighty God. Let your spirit burn like fire, set Almighty God. Hallelujah. Kami tunggu partisipasinya. Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi Harsen di 0813 710 74025 dan Argo di 08 999 823 006. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian intisari Warta Gereja minggu ini. Warta selengkapnya warga jemaat dapat membaca di Warta Gereja yang telah tersedia. Selamat beribadah. Ibadah pada hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Octavianus Heri, PN MSI. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama dasari ibadah pada saat ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Shalom, jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur atas kasih karunia, anugerah, bahkan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah meningkatnya pandemi COVID-19, kita masih bisa beribadah walaupun secara online untuk mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita, mari Bapak dan Ibu terkasih, kita menyanyikan lagu Nyanyian Kidung Baru 42, bait 1 dan 2, Fajar Menyingsing. Fajar menyingsing, indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan.
Hukum kasih akan kita baca dari Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Terkadang kita belum mampu sepenuhnya melakukan hukum kasih dalam kehidupan kita. Dengan kerendahan hati, kita mengakui dosa dan kelemahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga yang mulia, pada kesempatan hari ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat dalam pikiran, perkataan, ataupun perilaku, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ampuni kami Tuhan, kalau kami belum sepenuhnya melakukan ajaran kasih-Mu. Ajar dan mampukan kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk berdiri. Berbahagialah setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepada Allah, mencari wajah-Nya, dan sungguh-sungguh memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita bersama-sama terima anugerah Tuhan pada saat ini dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 57 sampai yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58, demikian sabda Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah anugerah Tuhan bagi kita, ibu, bapa, dan saudaraku yang terkasih. Puji nama Tuhan oleh karena berkenan untuk merengkuh dan memeluk kita dari dosa-dosa kita, mengampuninya dan menjadikan kita senantiasa sebagai manusia baru. Mari kita sambut bersama anugerah Tuhan ini dengan menyanyikan nyanyian Ujilah Aku Tuhan. Batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana,
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saudara-saudara yang terkasih, dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terangilah kami dengan hikmat Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Lindungilah kami dengan kuat kuasa darah Kristus Putra-Mu. Kami sambut sabda-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih-Mu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaknya pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang sungguh-sungguh merenungkan sabda Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin.
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar Ibu, Bapak, dan Saudara? Semoga tetap dalam keadaan semangat oleh karena penyertaan Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, apakah ilmu yang bernilai tinggi tetapi yang sulit untuk kita raih? Jadi ada ilmu yang nilainya tinggi sekali di dunia ini, tapi ternyata tidak mudah untuk kita raih. Ilmu itu adalah ilmu ikhlas. Ilmu untuk ikhlas. Saudaraku yang terkasih, ada 3 contoh keikhlasan yang bisa kita renungkan pada saat ini. Yang pertama adalah ikhlas kehilangan. Ikhlas kehilangan. Manusia cenderung untuk mengejar kekayaan, mengejar harta benda, dan itu sesuatu yang lumrah, tidak salah, itu manusiawi. Tetapi ketika manusia kemudian mendewakan harta, mamon, dewa harta, dan memandang harta itu bukan lagi alat untuk hidup, tetapi tujuan untuk hidup, maka di situ kita sudah terjebak dalam pemujaan atau pendewaan harta benda. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, orang yang demikian ini sungguh-sungguh melekat hatinya kepada harta, sehingga sangat sulit untuk bisa ikhlas menerima ketika dia kehilangan hartanya. Bukan hal yang mudah, karena sudah melekat dengan hartanya menjadi tujuan hidupnya. Dan kalau sudah menjadi tujuan, sudah melekat, maka semua cara akan dilakukan untuk meraihnya. Halal maupun haram, semua akan dicoba, dilakukan demi untuk harta karena sudah menjadi tujuan, bukan lagi sebagai alat untuk hidup. Nah, kalau sudah melekat Ibu, Bapak, dan Saudara, kalau kehilangan itu sulit untuk ikhlas. Kehilangan HP, 1 minggu tidak keluar dari kamar tidur. Karena saking sedihnya setiap hari menangis. Ya memang kehilangan itu sungguh tidak mudah. Kehilangan motor 1 bulan tidak keluar kamar. Memang tidak mudah. Kehilangan mobil tidak keluar kamar 1 tahun. Sedemikian melekat sehingga merasakan sulit untuk kehilangan. Letting go, letting go. Nah, lagunya Frozen itu kan. Bagaimana kita belajar lepaskan, ikhlaskan, supaya kita tidak melekat pada harta. Ibu, Bapak, dan Saudara, bagi keluarga kita, anak-anak kita yang mungkin ingin mendapatkan sekolah favorit di SMP, SMA, ataupun kuliah, saya pengennya di UI, ya Tuhan, tapi ternyata saya tidak lolos. Ya sedih sekali hati saya, tapi mari kita belajar untuk merelakan dan mengikhlaskan. Mencari sekolah yang lain. Kalau misalnya masih ingin di UI, tahun depan kita bisa mengulang. Demikian juga untuk kehilangan pacar atau pasangan ketika kita putus cinta dengan pasangan kita. Ini bukan hal yang mudah. Kita belajar merelakan dan mengikhlaskan. Misalnya, kalau misalnya di sini kan di studio ini ada Mas Anoy. Misalnya terpaksa, nyun sewu Mas, hanya contoh ya, kehilangan karena harus putus cinta. Lalu kemudian setelah menata hati, Mas Anoy bisa ikhlas dan kemudian bisa, ya pasangannya sekarang sudah dengan cowok yang lain dan dia menitipkan pesan kepada cowok lain tersebut. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuangan kutuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Duh, sabar Mas Ano ya. Aku titipkan dia,
tak pantas ku bersanding untuknya. Kan akan aku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Yo mesake Mas Anoy, lagunya Triswaka, judulnya Aku Bukan Jodohnya. Letting Go. Yang kedua adalah ikhlas berbagi. Saudara-saudara, ikhlas berbagi, kalau orang sudah menjadikan harta sebagai tujuan, mencari harta sampai 7 turunan, sehingga melekat pada harta, dan semua cara dipakai, dihalalkan untuk harta, maka akan sulit untuk berbagi kepada sesama. Tumpul nurani batinnya, nggak masuk di batuknya, di kepalanya, untuk berbagi dengan orang yang lain. Pikirannya adalah hanya meraup harta seluas-luasnya, nuraninya tumpul. Iuran RT dihitung sampai jelimet. Iuran PKK dihitung sampai jelimet. Lalu juga dana sosial, iuran dana sosial dihitung sampai jelimet. Aduh. Padahal firman Tuhan katakan dalam Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Yang menyebar harta bertambah kaya, yang berhemat luar biasa, nyon sewu nyon pangapunten sampai pelit, tetapi selalu berkekurangan. Ini anomali hukum alam. Biasanya orang yang menyebar berkurang, tapi orang yang mencari atau menggali uang ataupun juga menyimpan uang secara luar biasa bisa tambah kaya. Tapi ini tidak. Tuhan katakan bahwa yang menyebar harta, yang punya keikhlasan berbagi, dia justru bertambah-tambah. Sementara yang menghemat secara luar biasa justru berkekurangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita coba belajar berbagi, letting go, merelakan, mengikhlaskan. Saudara-saudara, banyak pedagang atau pedagang baru, bisnis baru, baik di warga jemaat ataupun warga masyarakat. Cobalah kita misalnya untuk melihat, yuk mesake dagangannya kok ora laku, nggak ada yang beli, yuk kita beli. Mungkin kita tidak terlalu butuh barang itu, tapi kita belajar untuk memberikan dengan ikhlas. Dia akan menerima dengan sukacita. Matur nuwun, terima kasih, dilarisi. Saya berterima kasih sekali Bapak, Ibu, senang kita melihat orang lain bahagia. Kalau misalnya kita pesan Gojek, makanan, kasih tips untuk, kan ada bagian tipsnya berapa, 5.000, 10.000, itu juga belajar kita, mengasah nurani agar kita ikhlas. Atau juga mungkin kita pesan makanan untuk Gojek, setelah sampai kemudian, Mas, ini buat Mas untuk makan siang. Wah, itu luar biasa. Out of the box, beyond the usual. Jadi kita melakukan sesuatu di luar kotak. Belajar untuk ikhlas, mengikhlaskan. Saudara-saudara, jemaat Makedonia dalam bacaan kita, itu adalah jemaat miskin. Jemaat Makedonia itu miskin, tetapi dia punya kemurahan yang luar biasa. Mereka itu ingin sekali membantu jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami krisis ekonomi, krisis finansial karena banyak penindasan yang dialami. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jemaat Makedonia yang miskin justru mau untuk berbagi. Bahkan mendorong kepada Paulus dan teman-teman lainnya, pokoknya saya harus ikut berbagi, pokoknya saya ikut berbagi, saya ingin membantu, kami ingin membantu jemaat di Yerusalem. Dan ini dipakai, keikhlasan, kerelaan, dan sukacita, persembahan dari jemaat Makedonia, ini dipakai Paulus untuk mengetuk hati jemaat Korintus. Jemaat Korintus yang secara finansial jauh lebih kaya, SDM-nya juga bagus, dan sebenarnya sudah merencanakan untuk ikut membantu Yerusalem, tetapi hanya
planning rencana, dan tidak segera dieksekusi. Itulah sebabnya kemudian Paulus melalui suratnya kepada jemaat Korintus, itu melalui role model Makedonia yang miskin tapi mau berbagi, diungkapkan kepada jemaat Korintus supaya jemaat Korintus mau untuk berbagi, mau untuk ikhlas memberi. Yang miskin saja mau memberi, apalagi yang kaya. Supaya terketuk hatinya dan supaya ada keseimbangan, kata Paulus. Supaya go, dieksekusi, eksekusi dan eksekusi. Itulah yang menjadikan kita semua belajar bagaimana ikhlas untuk berbagi. Kita juga bersama-sama mendapatkan inspirasi supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh memperhatikan jemaat-jemaat di pedesaan yang mereka sulit sinyalnya, bagaimana untuk kuotanya juga susah. Mereka tidak bisa seperti kita untuk rekaman atau untuk live streaming, padahal pandemi sampai ke pedesaan, ataupun juga secara ekonomi yang kemudian mengalami kesulitan karena pandemi. Kita belajar ikhlas bagi jemaat kita sendiri maupun masyarakat, dan juga bagi gereja-gereja yang ada di pedesaan. Kemitraan-kemitraan perlu kita bangun kepada saudara-saudara kita yang ada di pedesaan. Yang terakhir, Bapak dan Saudara, adalah ikhlas menderita. Tadi ikhlas kehilangan, ikhlas berbagi. Yang ketiga adalah ikhlas menderita. Saudara-saudara, kita belajar menerima dengan ikhlas kenyataan hidup ini meskipun pahit. Ketika kita mengalami PHK, kita belajar menerima dengan ikhlas dan terus memohon supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan atau kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ketika kita sakit dan faktanya kita harus minum obat tensi setiap pagi, amlodipin 10 miligram, ya sudah, kita terima kenyataan dengan ikhlas. Itu bagian kita. Kalau kita harus minum obat diabetes setiap hari, kita terima dengan ikhlas, ora popo. Obat kolesterol, obat asam urat, kita terima dengan ikhlas semuanya. Itu bagian kita. Kalau kita harus ada di kursi roda, ya kita terima dengan ikhlas. Kalau kita harus mengalami kemo, kita belajar untuk menjalani dengan ikhlas. Mungkin secara manusiawi orang lain sehat, kenapa saya begini Tuhan? Tapi mari kita pelan-pelan belajar untuk ikhlas. Kalau kita harus menjalani isolasi, maka mari kita jalani dengan ikhlas. Meskipun itu sebenarnya kita merasakan sedih karena tidak bisa kemana-mana. Tapi mari kita jalani dengan ikhlas. Kalau kita masih single, sampai sekarang belum mendapatkan pasangan hidup, kita jalani dengan ikhlas. Kita terus memohon. Tapi seandainya sampai usia kita semakin menua, belum mendapatkan pasangan, mari kita jalani dengan ikhlas. Karena di hadapan Tuhan, ukurannya bukan apakah kita punya pasangan atau tidak, tapi apakah hidup kita bermanfaat bagi orang lain, entah kita punya pasangan atau tidak. Kalau kita tidak punya anak, kita sudah berusaha, tapi sampai akhirnya kita harus menerima kenyataan kita tidak punya anak secara biologis, kita terima dengan ikhlas. Bagian kita, Tuhan, bagian kami akan jalani. Kalau bagian orang lain bisa punya pasangan dan menikah atau punya anak, bagian saya ternyata tidak, kami belajar untuk ikhlas. Kami belajar untuk menerima dengan ikhlas, menjalaninya bagian itu. Itulah ilmu keikhlasan. Deni Caknan. Gusti kula mbon manut dalane, mung jenengan sing ngatur ceritane. Tuhan yang menetapkan bagian kita jalani dengan ikhlas. Mari kita hayati bersama Ibu Bapak dan Saudara supaya kita lebih dekat kepada Tuhan dan lebih tekun untuk berdoa. Dan sebagaimana pesan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, milikilah ketabahan Kristus. Milikilah ketabahan Kristus, milikilah ketabahan Kristus. Jemaat yang terkasih, mungkin kita kehilangan harta,
Kita kehilangan pekerjaan kita kehilangan kesempatan kita, tapi kita punya sesuatu yang baru, yaitu ketekunan, tahan uji, kesabaran, sebagai harta-harta yang tak ternilai. Oleh karena itu, selamat menjalankan hidup dengan ikhlas. Letting go, lepaskan, ikhlaskan. Semua adalah milik Tuhan. Seandainya Tuhan nanti akan memberikan lagi, puji Tuhan. Tapi seandainya tidak, kita tetap belajar untuk ikhlas. Tetap punya pengharapan di dalam Kristus, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Ibu, Bapak, dan Saudara, marilah kita menyatukan hati di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabda firman-Mu. Ajar kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami memiliki keikhlasan menjalani kehidupan ini, menerima kenyataan hidup yang berat sekalipun. Dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, kami belajar untuk menerima dengan ikhlas dan tetap setia kepada Engkau ya Allah. Ajar kami bersyukur senantiasa supaya kami bisa belajar ikhlas. Oleh karena itu Tuhan, kami yang lemah dan terbatas ini, Tuhan kiranya berkati dengan hikmat Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa menjalani kehidupan dengan ikhlas, ikhlas menjalani penderitaan ataupun ikhlas berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Kami doakan saudara kami yang bergumul dalam pergumulan hidup mereka, yang sakit, juga yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan lindungi, Tuhan beri kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan dari sakit mereka. Dengan kuat kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus, Engkau melawat dan menjamah mereka. Yang harus menjalani isolasi, Tuhan juga teguhkan hati mereka. Kami mengandalkan Engkau ya Allah. Kami serahkan saudara kami dalam pergumulan sakit ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajarlah kami untuk menerima kenyataan ini dengan ikhlas, menjalaninya dengan tabah, dan meyakini bahwa kami akan dimampukan untuk melewati hari-hari yang berat ini, dan pulih pada saatnya, dan bisa kembali beraktivitas seperti semula. Yang berduka cita Tuhan hibur dan kuatkan, yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan melawat, menjamah, membuka jalan. Yang mengalami pergumulan relasi-relasi, kiranya Tuhan memulihkan relasi mereka. Kami menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, ketika kami bersama-sama masih harus berjuang melawan corona, COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau berkenan melindungi gereja Tuhan, dan Tuhan pakai gereja Tuhan sebagai alat-Mu untuk memberkati masyarakat. Dan kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan tenaga kesehatan di masyarakat yang berjuang sedemikian pagi, siang, sore, malam, tak kenal lelah untuk merawat pasien COVID yang semakin hari semakin bertambah banyak. Berikanlah kesehatan, berikanlah juga kekuatan bagi mereka ya Allah. Kami memohon Tuhan berkenan untuk melawat bangsa kami dan juga bangsa-bangsa di dunia ini bersatu padu untuk melawan COVID-19. Kiranya Tuhan pakai lembaga pemerintahan, lembaga keagamaan, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk ikut memberkati masyarakat dalam berjuang melawan COVID-19. Tuhan kiranya memulihkan bangsa kami, agar COVID-19 ini segera berlalu. Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Kami menyerahkan sepenuhnya pergumulan-pergumulan kami ini ke dalam tangan pengasihan. Inilah ungkapan syafaat kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Sebagai respon kita atas firman Tuhan yang telah kita terima,
Mari bersama kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kita dengan bersama mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat disampaikan melalui QR Code yang tersedia pada layar maupun pada warta jemaat. Sebagai pengantar persembahan, diambil dari Matius pasal 22 ayat 21b, yang demikian. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sebagai pengiring persembahan, bersama kita akan menyanyikan dari nyanyian Nyanyikanlah Kidung Baru 134, bait 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama kita akan menyerahkan persembahan ini dengan berdoa yang akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, semoga persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu semakin terus dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk para pengelola persembahan. Berkatilah mereka agar mereka dapat mengelolanya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa, ucapan syukur kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, firman Tuhan saat ini tentang ujian keikhlasan.
mengingatkan kepada kita bahwa pertolongan yang tulus didasarkan pada teladan Kristus yang menolong dunia tanpa harus menuntut balasan. Sebagai ungkapan kesanggupan kita untuk diutus oleh Tuhan, bersama kita akan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 282 bait 1 dan 4. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih Allahmu. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih Allahmu. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lumpuh. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati buriku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Ibu, Bapa, dan saudaraku yang terkasih, mari kita arahkan hati kepada Allah yang Maha Kudus. Kembalilah dalam kehidupan dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan Allah menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya yang suci kepada saudara dan senantiasa melimpahkan kepada saudara damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.